Jadi kami dari kelompok 3. Kenalkan, aku Naomi Hadianto. Saya Muhammad Nabi Sadat selaku editor. Saya Gil bertugas sebagai kameramen. Halo guys, kenalin nama aku Dera Fayusari Riza selaku pewawancara poin 1. Aku Raisa Kayla Sukumel selaku pewawancara poin 2. Aku Ega Litania Bila, pewawancara topik ketiga. Jadi sekarang kita sudah ada di depan kelenteng Universitas 11 Maret. Jadi kelenteng ini adalah salah satu benteng Pancasila di Universitas 11 Maret, teman-teman. Jadi kelenteng ini punya nama Sinar Kebajikan atau Ming Demiao. Kelenteng ini diresmikan sejak tahun 2019. Jadi kelenteng ini diresmikan oleh rektor pada tahun itu. Halo teman-teman semuanya, sekarang kita baru di kelentengnya. Di sini tempat untuk melaksanakan ibadah untuk umat Konghucu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dera Fayusari Riza dari Prodi Bisnis Digital angkatan 2025. Di sini saya sebagai salah satu perwakilan yang akan mewawancarai pihak lulusan dari tempat ibadah Kelenteng di NS nih. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengurus tempat ibadah Kelenteng ini. Mungkin sebelum kita mulai kita bisa berkenalan dulu dengan kakaknya ya. Kakaknya bisa perkenalkan diri dari nama dan juga sebagai apa sih di tempat ibadah ini? Perkenalkan, nama saya Aristia Angga Susanto. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Umum Pemuda Agama Konghucu Nasional dan juga saya di sini sebagai salah satu pembina keluarga besar mahasiswa Konghucu di UNS. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertamanya dulu ya. Oke, boleh diceritain sedikit nggak Kak tentang sejarah berdirinya dan juga sejarah kepengurusan dari tempat ibadah ini sendiri? Untuk sejarah berdirinya sih sebenarnya dicanangkannya dibangun kelenteng ini sudah cukup lama sebenarnya. Bahkan dari dulu sudah ada rencana untuk dibangun karena di sini dulu sudah ada 5 tempat ibadah lain, cuman hanya satu nih yang belum, tempat ibadah agama Konghucu saja. Nah, karena saat itu rektornya adalah Prof. Rafiq, beliau adalah seorang yang mencanangkan UNS sebagai kampus benteng Pancasila. Maka tahun 2019 saat itu kami meletakkan batu pertama di bangunan ini, dan bangunan ini jadi pada akhir 2019 atau awal 2020 sekitar itu. Nah, mungkin kalau nggak ada Prof. Rafiq dengan idenya membuat UNS ini sebagai kampus benteng Pancasila, mungkin saya nggak tahu nih kapan kelenteng ini akan dibangun di lingkungan UNS ini. Kalau boleh tahu kakaknya sudah berapa lama ya menjadi pengurus di tempat ibadah ini? Sejak pertama dibangun, kebetulan ayah saya adalah Ketua Majelis Agama Konghucu Surakarta yang berhubungan langsung dengan pihak UNS dan Prof. Rafiq dan pembangunan ini mau digimanakan, terus bangunannya seperti apa, itu semua kebetulan ayah saya. Nah, ketika ayah saya berkonsultasi dengan pihak UNS dan lain-lain, biasanya mengajak saya juga gitu. Jadi ya kurang lebih sekarang mungkin hubungan Bapak dengan Prof. Rafiq cukup baik, hubungan saya dengan Prof. Rafiq juga cukup baik. Karena tahun kemarin kebetulan kami dari Pemuda Konghucu Nasional mendapatkan kegiatan dari Kementerian PMK. Nah, di situ adalah Prof. Rafiq sebagai salah satu staf ahlinya, dan ketika kami mengatakan bahwa salah satu kegiatannya akan diadakan di kelenteng UNS ini, beliau ngendiko, oke, saya akan hadir. Makanya tahun lalu kegiatan kami di sini mengundang 70 pemuda Konghucu Nasional, dihadiri juga oleh Prof. Rafiq sebagai keynote speaker-nya di sini. Kalau boleh tahu, menurut kakak sendiri kan udah lama ya mengelola tempat ini. Perubahan apa aja sih yang terjadi selama kakak mengelola tempat ini? Mungkin saya boleh tarik sedikit tentang sejarahnya, karena ya kita semua tahu mahasiswa Konghucu di sini sekarang ini hanya 2 orang, hanya Mas Aldi dan satu lagi ada Revaldo. Kayaknya Revaldo baru semester 3 kayaknya. Iya betul. Nah, sebelumnya kita pun juga kekurangan nih mahasiswa Konghucu di sini. Gitu. Jadi paling satu angkatan cuma satu, kadang nggak ada sama sekali. Seperti tahun ini pun juga nggak ada mahasiswa Konghucu di sini.
Jadi tantangannya sih cukup sulit ya. Tapi untungnya kelenteng ini tidak hanya dikhususkan untuk mahasiswa Konghucu saja yang ada di UNS, tapi untuk masyarakat sekitar juga. Jadi mungkin teman-teman ketahui, kelenteng ini adalah kelenteng pertama di area kampus di Indonesia, kelenteng UNS ini. Selanjutnya ada kelenteng di Universitas Pancasila, Universitas Gadjah Mada, dan ini Universitas Indonesia baru merencanakan pembangunan kelenteng di area kampus. Nah, dari 4 kelenteng yang sudah ada ini, hanya UNS yang memfasilitasi masyarakat sekitar untuk boleh beribadah di sini. Yuk, kampus-kampus lain kelenteng itu digunakan khusus sebagai fasilitas untuk mahasiswanya saja. Jadi ya, kami juga berterima kasih kepada UNS kebetulan karena rumah saya dekat dari sini. Jadi ya saya juga beribadah juga di sini untuk setiap hari Minggu atau setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak sendiri gimana sih peran tempat ibadah ini dalam nilai-nilai kebersamaan dan juga toleransi antar sekitar kampus? Jadi mungkin untuk mahasiswa UNS sendiri ya sebagai salah satu simbol kebersamaan, karena mungkin teman-teman di luar belum pernah masuk ke kelenteng mungkin. Nah ini waktunya teman-teman untuk kelenteng itu dalamnya seperti ini kayak gitu kan. Terus ya untuk yang lain sih kita sebenarnya kalau kegiatan biasanya dari UNS 6 agama ini dikumpulkan bersama gitu. Jadi kalau kadang ada tamu nih dari SD mana ya, terakhir tuh SD negeri mana gitu, mereka touring ke ya soalnya kan di Solo hanya satu UNS ini yang ada satu komplek yang komplit nih 6 agama itu. Jadi kami sering banget menerima anak-anak SD untuk ya tahu lah ini kayak UNS ini sebagai kampus Benteng Pancasila yang pertamanya. Yang kedua gimana sih secara orang Konghucu beribadah, cara umat hidup beribadah kayak gitu. Itu kan mungkin experience yang nggak mereka dapatkan setiap hari berada di lingkungan yang seperti ini. Karena ya tidak bisa kita pungkiri, kita kadang hidup di area yang cukup mungkin juga yang mungkin kita bertetangga sama Islam dan Islam, Kristen juga Kristen, tapi di sini kita biasanya hidup bertetangga dan ya kita saling toleransi. Mungkin ketika kami kadang hari Minggu beribadah di sini, teman-teman Hindu juga sama-sama beribadah. Jadi kita ya saling nanti kamu ibadah jam berapa? Ya kita gantian jamnya supaya nggak saling bertabrakan juga. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Raisa Kaya Bintang dari jurusan Bisnis Digital angkatan 2025. Saya akan mengambil alih pembelajaran ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih yang mendorong kakak untuk aktif di kepengurusan tempat ibadah ini? Apakah karena ada bagian hati, kewajiban, atau mungkin sebagai bentuk kontribusi sosial? Mungkin tadi seperti yang sudah saya sampaikan, mungkin kalau tadi ya kita tarik sejarah lagi, agama Konghucu di Indonesia itu 32 tahun dimarginalkan oleh pemerintah. Jadi terus terang ada satu gap generasi yang hilang di agama kami ini. Nah, saya mungkin adalah orang yang cukup beruntung karena orang tua saya juga Konghucu juga. Jadi dari situ sebenarnya orang tua saya nggak pernah nih kamu harus Konghucu, itu nggak pernah. Jadi saya pun dari TK sampai SMA pun bersekolah di sekolah Katolik juga. Jadi saya dibebaskan nih, kamu mau belajar agama apapun silahkan gitu. Cuman kami dalam berkehidupan sehari-hari, orang tua saya selalu menyisipkan nasihat-nasihat yang ternyata yang setelah saya mendalami agama Konghucu, nasihat itu diambil di kitab agama Konghucu itu. Contohnya seperti kamu itu jadi orang ada menambah, tidak ada mengurangi. Jadi kamu kalau ada di situ, jadi kamu harus menambah value dari kelompok yang kamu ada di dalamnya itu. Kalau kamu nggak ada, berarti ada sesuatu yang hilang di dalam kelompok ini. Jadi kamu jadi orang harus bermanfaat. Nah itu adalah salah satu nasihat yang terus-menerus ayah saya tekankan kepada saya, yang ternyata setelah saya mendalami agama Konghucu, oh ini ternyata ada di salah satu kutipan dari kitab agama Konghucu. Jadi dari situ ternyata
ya saya juga cocok nih ternyata di agama Konghucu. Dari situ saya mendalami. Nah dari mendalami itu ternyata ayah saya kan juga banyak nih terlibat di organisasi sosial juga. Nah saya ya itu dicemplungin sih sebenarnya sama ayah saya. Ayo kamu ini tak ajak sini, tak ajak ke sini, tak ajak ke sini. Akhirnya ya alhamdulillah saya sekarang juga mengabdi di sini untuk membina teman-teman Konghucu yang punya UNS. Karena dalam menjalankan peran sebagai pengurus di sini, nilai apa yang menurut kakak paling penting untuk dijaga agar kegiatan keagamaan ini tetap menciptakan semangat kebangsaan dan persatuan? Yaitu yang utamanya sih, saya sangat berterima kasih kepada UNS karena telah membangun tempat ibadah ini. Yang tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa komitmen UNS sebagai kampus Benteng Pancasila itu adalah yang utama. Yang saya juga cukup bangga juga sebagai warga Solo juga yang diberi kesempatan untuk bisa mengelola tempat ibadah ini. Dan itu mungkin kita saling toleransi aja seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ibadahnya jangan sampai bertabrakan karena selain hari Minggu kami kebetulan umat Konghucu itu juga ibadah tanggal 1 sama tanggal 15 memakai penanggalan Imlek. Dan itu ternyata juga sama nih sama teman-teman Hindu. Dia setiap bulan purnama sama bulan paling satu mereka juga ibadah. Jadi ketika kita ibadah, mereka juga ibadah karena jamnya malam. Nah itu kita juga saling komunikasi juga. Oh, udah kita nanti ibadahnya seperti ini supaya nanti tidak saling mengganggu ya seperti itu. Dan juga sama teman-teman juga karena ada beberapa orang dari luar pulau yang mereka itu orang Buddhis itu sebenarnya kelenteng. Jadi silakan kita buka kelenteng ini untuk siapapun yang mau masuk. Kalau kamu mau belajar, silakan. Jadi itu yang nilai-nilai yang mungkin toleransi kita tanamkan di sini. Selama menjadi pengurus ini, apakah pernah ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara nilai keagamaan dan kebangsaan di lingkungan kampus? Sebenarnya tantangannya cukup menarik karena mungkin teman-teman di sini juga tahu kami juga dari kalangan minoritas juga. Tentunya ada sih, cuman karena itu ya kita namanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri karena bukan sesuatu hal yang worth it untuk diperdebatkan ya kami anggap kami lalu aja sebenarnya. Tapi dari pihak kampus sendiri sih mereka sangat support sih untuk keberadaan kami di sini, yaitu dengan kami juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan dari UNS. Kalau ada tamu kami juga dipanggil. Jadi kalau kegiatan-kegiatan di sini sekarang insya Allah 6 agama sudah dilibatkan. Mengambil alih dari Kayla sebelumnya, saya Eka Nabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital angkatan 2025. Izin menanyai poin ketiga, perihal bagaimana hubungan antara ibadah ini dengan mahasiswa dan dosen kita. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mahasiswa Konghucu di UNS ini untuk saat ini kebetulan hanya 2 orang. Jadi mereka setiap tanggal 1 dan 15 mereka bergantian ke sini untuk sembahyang juga. Jadi ya mungkin kelenteng ini kalau dilihat sih nggak seramai tempat ibadah lainnya gitu. Karena kayak itu tadi, tapi kami di sini menyediakan dosen untuk agama Konghucu karena ini ya setiap mahasiswa baru semester 1 atau 3 pasti mendapatkan pelajaran agama. Jadi kami juga memfasilitasi teman-teman yang kuliah di sini dengan dosen agama Konghucu juga. Yang lainnya sih nggak ada sesuatu yang ini sih, cuma gitu karena kami orangnya cuma 2 orang, jadi kami juga nggak bisa terlalu berkegiatan yang terlalu banyak. Mungkin kalau berkegiatan kami juga mengundang teman-teman dari pemuda Konghucu di Solo gitu supaya rangganya aja. Apakah kegiatan yang dilakukan di kelenteng UNS ini turut mendukung pembentukan karakter mahasiswa sebagai warga negara Indonesia? Ya, tentunya seperti itu karena seperti tadi yang saya sampaikan, kami dalam berkegiatan di sini berkolaborasi antara
mahasiswa Konghucu UNS dengan teman-teman pemuda Konghucu. Jadi kami punya beberapa kegiatan sosial juga, termasuk tanggal 18 kemarin, tanggal 16 tahun ini kita juga ikut dalam pembangunan kota Surakarta, dan juga kita juga pas kemarin Lebaran kita juga bakti sosial juga. Jadi kami mengajak teman-teman mahasiswa yang ada di luar sini untuk berkegiatan bersama kami supaya mereka juga paham nih, oh ini kita harus hidup sosial seperti ini, kita harus saling menghargai orang-orang seperti ini. Kakak tadi kan sempat notice kalau misalnya konten UNS ini terbuka untuk umum. Nah, bagaimana cara pengurus ini memastikan kalau kegiatan yang diadakan itu tetap mencerminkan semangat inklusif dan gotong royong yang jadi bagian dari identitas nasional kita? Ya, jadi karena Kelma ini difasilitasi oleh UNS dengan penjaga juga, jadi luar biasa. UNS ini memberi fasilitas yang listrik dan segala macamnya juga dari UNS juga. Maknanya kelenteng ini selalu terbuka dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Jadi siapapun yang mau belajar, kamu mau dari agama Islam, Kristen, kamu Buddha dan lain-lain, silakan boleh datang ke sini. Nanti dari penjaga akan memberitahu kami, oh ini ada tamu dari sini, ada tamu dari sini, seperti itu. Jadi kelenteng ini juga sebagai simbol bahwa Indonesia ini juga macam-macam loh. Dan juga kami di sini juga membina teman-teman sekolah minggu yang ada di Solo juga. Jadi setiap sebulan sekali teman-teman sekolah minggu yang masih kecil-kecil akan dibawa ke sini untuk belajar tentang toleransi, tentang kita juga hidup bertetangga juga harus baik antara satu dengan yang lain, seperti itu. Yang membina juga adalah mahasiswa-mahasiswa dari UNS, mahasiswa Konghucu UNS. Menurut Pak sendiri, apa peran tempat ibadah seperti ini dalam memperkuat rasa saling menghargai antarumat beragama di lingkungan akademik? Mungkin seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa nggak setiap hari teman-teman tuh lewat di depan kelenteng, lewat di depan mungkin vihara, di depan pura. Nah kalau di sini kan mungkin kalau teman-teman mungkin kalau mau ke masjid lewat sini, mau ini lewat sini. Nah itu yang pemandangan yang nggak setiap hari kampus-kampus lain dapat. Seperti di di UGM, kebetulan kompleks tempat ibadahnya dia nggak di dalam kampus, tapi di luar kampus gitu. Dan di universitas lain tuh kebanyakan juga di luar kampus juga. Jadi beruntungnya nih di UNS ini kami mendapatkan tempat di sini, dan itu mungkin menjadi salah satu pengingat lagi untuk teman-teman mahasiswa bahwa ternyata kita hidup di Indonesia ini harus saling toleransi. Kampus aja tempat ibadahnya berjejer-jejer, beda-beda semua tapi gak ada masalah gitu kan. Itu Mungkin cukup di sekian dari pertanyaan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Kak. sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Terus untuk tata cara ibadahnya itu kan kita pakai doa. Jadi digunakan dupa itu 3 batang dibakar, terus diperlukan di tiap batang itu 3 batang, terus diletakkan di tempat dupa. Sebenarnya kalau di agama Buddha sendiri yang wajib itu kan tiap yang pakai penanggalan Imlek itu tiap 1 bulan 2 kali gitu. Cuma kalau ada yang mau sembahyang pribadi itu juga bisa. Bedanya antara itu apa? Itu kan ada itu kayak Iya. Sebenarnya lebih ke arsitektur dari Indonesia juga. Dan di sini tuh ada
lukisannya macan. Jadi filosofinya tuh masuk dari sebelah sini, keluar dari sebelah sini. Jadi masuk dengan kebijaksanaan, keluar dengan keberanian.